Selamat berjumpa kembali dengan kami, channel Media Nusantara. Dalam channel ini, kami akan membagikan berita-berita terupdate, terpercaya, terbaru untuk Anda semua. Semoga apa-apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat dan dapat menghibur Anda semua. Terima kasih, salam NKRI. Ferdi Sambo diumbar, dikaitkan judi 303, rekayasa kasus KM50 dan istri simpanan. Pojok1.id, Jakarta sudah jatuh tertimpa tangga pula. Begitulah nasib Irjen Ferdi Sambo. Satu persatu borok Ferdi Sambo diumbar. Ferdi Sambo dikaitkan dengan kode 303 atau konsorsium judi online. Jenderal Bintang 2 itu juga disebut-sebut merekayasa kasus pembunuhan 6 laskar pengawal Habib Rizik di tol Jakarta Cikampek KM50. Tak hanya itu, Ferdi Sambo juga diisukan punya istri simpanan hingga memicu keretakan dalam rumah tangga dan berujung pada pembunuhan Brigadir Joshua Huta Barat. Isu itu mencuat sejak awal peristiwa pembunuhan Brigadir Joshua di rumah dinas Ferdi Sambo pada 8 Juli 2022. Isu liar tersebut semakin merebak sejak Ferdi Sambo ditetapkan sebagai tersangka pembunuhan Brigadir Joshua. Ferdi Sambo dijerat pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman mati. Isi pasal 340 KUHP, barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama 20 tahun. Kasus KM50. Kasus pembunuhan Laskar FPI di KM50 Tol Jakarta Cikampek pada Senin, 7 Desember 2020 ditangani oleh Ferdi Sambo. Kasus itu sempat menjadi sorotan publik karena dianggap memiliki banyak kejanggalan. Kelompok Habib Rizik menilai banyak rekayasa dalam kasus KM50 yang ditangani Ferdi Sambo tersebut. Dalam kasus ini, polisi menyebut pelaku terpaksa menembak 6 laskar FPI untuk membela diri. Sebab, pelaku diserang duluan oleh para korban. Dugaan rekayasa kasus KM50 kembali mencuat setelah skenario rekayasa pembunuhan Brigadir Joshua gagal total. Rekayasa pembunuhan Brigadir Joshua diotaki oleh Ferdi Sambo. Ia telah ditetapkan sebagai tersangka dan terancam hukuman mati. Terbongkarnya rekayasa kasus pembunuhan Brigadir Joshua dianggap sebagai karma bagi Ferdi Sambo yang sebelumnya menangani kasus KM50. Habib Bahar bin Smith menilai terungkapnya Ferdi Sambo sebagai dalang pembunuhan Brigadir Joshua adalah pembalasan dari Tuhan. Kasus yang sekarang terungkap, yaitu kasus Ferdi Sambo yang telah ditahan. Itu adalah makar dari Allah, ucap Habib Bahar bin Smith dalam video yang kini viral di media sosial, Rabu 10 Agustus. Habib Bahar menuding polisi melakukan rekayasa kasus KM50 dan menutupi fakta yang sebenarnya. Mereka berusaha menutupi KM50, Allah balas, tegas Habib Bahar. Ia menilai kasus KM50 dengan kasus Brigadir Joshua memiliki kesamaan. Mulai dari CCTV rusak hingga konferensi pers yang penuh kebohongan. Persis, CCTV mati semuanya. Dari konferensi pers polisi isinya bohong semua, terus jaksa mau percaya dengan konferensi pers kasus KM50. Sedangkan konferensi pers tentang kasus Brigadir J meninggal itu isinya bohong, ucap Habib Bahar. Habib Bahar yang kini ditahan karena dianggap menyebarkan berita hoaks tentang tragedi KM50, menegaskan akan tetap menyuarakan fakta yang menurutnya benar tentang pembunuhan 6 laskar FPI. Makanya saya bilang kebohongan, kepalsuan, kemunafikan. Dan saya tetap pada prinsip saya akan selalu menyampaikan kebenaran, imbuhnya. Saya tidak bersalah karena apa yang saya sampaikan adalah benar adanya, 6 laskar dibantai, disiksa dengan biadab, tandas Habib Bahar. Kode 303 judi online. Merebaknya isu kode 303 atau konsorsium judi online yang dikaitkan dengan Ferdi Sambo mendapat tanggapan dari selebgram Lutfi Agizal. Ia menilai motif pembunuhan Brigadir Joshua yang diotaki Ferdi Sambo bukan pelecehan seksual terhadap istri Ferdi Sambo, Putri Chandrawati. Ia menduga motif pembunuhan Brigadir Joshua berkaitan dengan isu kode 303 atau konsorsium judi online. Kalau dari saya ini masyarakat udah mulai menggelora, ada bahasanya motifnya adalah bukan pelecehan seksual tapi diduga adalah 303 konsorsium, ucap Lutfi Agizal kepada awak media di KPU RI, Menteng Jakarta Pusat, Rabu 10 Agustus.
Lutfi Agizal mengatakan publik penasaran untuk mengetahui apakah benar Ferdy Sambo terlibat judi 303 atau tidak. Jadi apakah opini publik soal 303 konsorsium akan terbongkar? Itu adalah keinginan masyarakat. Saya udah unding soal ini di media sosial saya, jelas Lutfi Agizal. Istri simpanan. Isu istri simpanan Ferdy Sambo merebak di media sosial dan menjadi bumbu pemberitaan media online maupun cetak. Polwan cantik AKP Rita Yuliana pun diseret-seret. Ia disebut-sebut sebagai istri simpanan Ferdy Sambo. AKP Rita Yuliana disebut telah mengajukan pengunduran diri sejak awal kasus pembunuhan Brigadir Joshua merebak. Namun Polri langsung menepis isu liar itu. AKP Yuliana hingga kini belum memberikan klarifikasi terkait dugaan kedekatannya dengan Ferdy Sambo. Hubungan AKP Yuliana dengan Ferdy Sambo dikabarkan diketahui oleh istrinya, Putri Chandrawati. Hal itu membuat Putri Chandrawati sakit hati dan ingin membalas perbuatan suaminya dengan mendekati Brigadir Joshua. Namun isu itu dibantah oleh Putri Chandrawati saat muncul pertama kali ke publik pada Minggu, 7 Agustus 2022. Putri menegaskan bahwa dia mempercayai suaminya. Ia juga mengaku tulus mencinta Ferdy Sambo. Saya mempercayai dan tulus mencintai suami saya, ucap Putri Chandrawati kepada awak media saat menjenguk Ferdy Sambo di Makobrimob, Kelapa II Depok, Jawa Barat, Minggu 7 Agustus. Putri berharap Tuhan memberikan ketabahan dan kesabaran kepada keluarganya dalam menghadapi cobaan. Saya mohon doa, biar kami sekeluarga dapat menjalani masa yang sulit ini, imbuh Putri Chandrawati. Wan Pojok 1